Pokoknya dengerin saya ya. Pokoknya kalau kita mau dapet leads yang banyak, cara yang pertama hubungi, cari leads sebanyak-banyaknya. Kedua, pokoknya Aduh, sering terjadi miss antara atasan dan anak buahnya, alias yang namanya miskom. Ya kan? Kenapa miskom itu bisa terjadi? Yang pertama, jangan salahin dulu ke anak buah Anda. Kita coba introspeksi dulu nih, para atasan, para pimpinan, ya. Kita lihat, tugasnya udah jelas atau belum sih sebenarnya? What-nya dulu nih. Tugasnya udah jelas, aturan segala macam. Jangan-jangan kita jelasin aja belum jelas. Mereka ngerti atau enggak kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita hanya melakukan lisan, hanya melakukan instruksi atau menyuruh dia dengan cara lisan, ya kan? Tapi perhatikan coba, kalau lisan orang bisa ingat nggak? Jangan-jangan dia nggak bisa ingat dan lupa. Prinsipnya adalah supaya ingat harus tulisan, dan supaya jelas harus lisan. Oke? Seperti berikut ini. Ini tadi saya nulis ya 3 ya, itu tolong dicatat. Terus nanti jam 4 kita briefing lagi, pokoknya discuss. Saya pokoknya ada meeting, dicatat ya. Itu kertas dipakai, oke? Tulis ya. Ya. Dicatat pokoknya ya. Kita jam 4 briefing. Beneran dicatat ya. Catat. Pulpen dipakai itu buat kertas, oke? Oke. Saya masih lihat nih. Oke. Ketinggal lu, Dian. Tahu tuh, datang ngasih tugas banyak banget, nggak ngerti gua. Itu aja nggak ngerti. Yeay. Lu gimana, Dela? Ngerti nggak? Bu Bos tadi ngomong tujuannya apa? Gak ngerti gua. Gak ngerti? Ya, gimana sih? Mau dibawa mana itu? Masa nggak ngerti lah? Gimana? Ngerti ya? Sama nih, gue juga gak ngerti gimana ya? Ya, gitu aja nggak ngerti lu. Emang lo ngerti? Gua nggak ngerti juga sih. Tuh kan, kok udah dikasih tahu masih belum bisa juga. Apa yang terjadi? Karena kita belum melakukan why-nya. Belum memastikan dia mengerti harus lakukan apa. Kenapa ini harus dilakukan? Kenapa harus sikat gigi? Kenapa harus cuci kaki? Kenapa harus belajar? Kenapa harus ini? Kayak anak kecil kita kan dulu ya. Kenapa tugas itu harus dilakukan? Kenapa laporan harus dikumpulkan? Mereka harus mengerti. Kalau mereka mengerti, mereka melakukan dari hati. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah repeat my brief. Nah, apa itu arti repeat my brief? Artinya kita harus tanya balik. Tanya balik apa yang kita sudah kasih tahu. Misalnya kita kasih tahu A, B, C, D, E, F. Terus pastikan tanya balik. Ayo diulang. Ayo apa? Siapa tahu di jawabannya cuma A, B, D, E, itu kurang C-nya. Ayo kita perbaiki lagi ya. Kita cobain yuk seperti ini. Oke guys, gimana? Udah jelas sama yang tadi saya jelaskan 3 poin itu? Sudah, Bu. Sudah benar ya? Saya tanya nih. Dan udah belum? Udah ngerti belum? Sudah ngerti. Sudah. Apa? Pertama, hubungi calon customer. Kenapa harus dihubungi customer-nya? Kalau nggak dihubungi, nggak bisa ngobrol dong, Bu. Jadi sudah jelas ya, saya tadi udah 3 nih, jelaskan, tadi udah jelasin tuh. Terus yang kedua tadi saya juga udah tulis gede banget itu di papan tulis. Yang ketiga tadi saya udah berusaha tanya, udah ngerti apa belum. Jadi udah jelas ya? Sudah bener ya? Oke. Tunggu dulu nih, pause dulu. Kelihatannya sih ngerti semua, ngangguk-ngangguk. Tapi kalau kita perhatiin lebih dekat, ada muka-muka yang sebenarnya nggak ngerti atau nggak mau. Nah, kalau sudah dilakukan what-nya dan sudah diperjelas why-nya, tapi masih kejadian juga nih, berarti ada masalah di orangnya. Masalahnya bukan di orangnya juga sih, ternyata kita harus tetap introspeksi. Cara belajarnya tepat nggak dengan cara kita mendidiknya, ngasih taunya? Ada cara belajar orang yang berbeda-beda. Yang pertama ada tipe visual. Kalau tipe visual berarti orangnya harus diajarkan dengan menggunakan gambar-gambar, flowchart dan sebagainya. Oh, dia baru ngerti tuh gitu ya. Oke, ya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah auditory, tipe orang yang pendengaran. Kalau dikasih gambar dia justru bingung.
harus dilakukan penjelasan lewat dari mulut ke telinga gitu kan, penjelasannya dia mendengar, oh dia baru ngerti. Tipe yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik artinya dia belajarnya cara cepatnya adalah langsung melakukan, langsung praktek. Harus apa yang harus dilakukan. Kalau cara belajarnya udah bener, visual, auditori, atau kinestetik, masih juga nih nggak ngerti, atau masih juga belum sesuai dengan hasilnya, berarti ada karakteristik orang itu yang memang nggak sesuai dengan tugasnya. Anda pernah dengar yang namanya DISC? Ya, ada kuadran DISC. Jadi ada orang yang ekstrovert, ada orang yang introvert. Ada juga orang yang task oriented, ada juga yang people oriented. Task itu lebih ke tugas, nggak gitu suka sama orang. Yang people oriented itu cenderungnya ke orang, tidak peduli sama tugas. Nah, jadi di sini ada D, itu dominan, ya, dia cenderung bawel atau ekstrovert tapi orientasinya tugas. Ada I, intim, ya, tipe-tipe orang sales yang ekstrovert dan bawel, tapi dia peduli sama orang, bukan peduli sama tugas. Dan ada tipe S, yaitu stabil, yang peduli sama orang, tapi dia cenderung pendiam, introvert. Dan yang terakhir ada tipe C, cermat, tipenya tugas, tapi dia introvert, alias pendiam. Nah, itu cocok untuk keuangan, segala macam yang hitung-hitung. Nah, kita perlu sangat sekali melihat karakteristik dari orang tersebut terhadap tugasnya. Kalau tugasnya orang sales, terus orangnya orang stabil, ya, yang tenang, santai, kejadiannya kayak gini nih, lihat. Boleh Kak. Ntar dulu Pak, Bapak pikir dulu baik-baik. Tenang, yakin Bapak mau beli ini? Yakin. Semuanya. Coba pikirin dulu semuanya. Ntar dulu, santai, relax. Yakin? Yakin. Semuanya kegunain nggak? Ya udah deh, kalau gitu nanti saya kabarin lagi ya. Ayo Kak, mari. Ya, Sorry ya. Cara belajar udah bener, DISC udah pas banget sama karakteristik orangnya. Masih juga nih, berarti beneran orangnya. Orangnya yang kita lihat ada dua sisi. Yang pertama adalah IQ-nya, intelligent quotient. Berarti daya tangkapnya gimana sewaktu kita jelasin. Ada orang yang daya tangkapnya cepat, ada orang yang daya tangkapnya memang agak lama, nggak nyampe gitu ya. Contoh, kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3, begitu Z dia bingung. Gitu kan? Nah, contohnya yang kayak begini nih. Aduh Leo, ini saya udah jelasin berkali-kali. Ini nggak ngerti-ngerti juga ini. Ini pasti bermasalah ini otaknya. Coba saya pegang dulu. Tuh kan bener. Tuh kan bener, saya nggak salah kan? Nah, kayak begitu kan? Jadi, kita harus pastikan dites dulu IQ-nya. Kalau di bawah level tertentu, misalnya 110, jangan diterima, gitu kan, sejak waktu masuk. Kita harus pastikan anak buah Anda punya IQ yang cukup untuk daya tangkapnya bagus. Nah, itu yang pertama kan, kalau masalahnya orang yang itu satu IQ. Yang kedua adalah EQ-nya, yaitu emotional quotient. Yaitu lihat dari attitude-nya, perilakunya, behavior-nya gimana. Ada beberapa orang yang memang secara IQ-nya pinter gitu ya, pengalaman bagus, tapi suka nyebarin virus. Apalagi pas makan siang itu pasti ngomongin Anda. Ya, hati-hati. Orang-orang kayak gini kita mesti lihat, ini yang terakhir memang orangnya. Kalau orang-orangnya yang nge-flow aja gitu, hidup kayak begini ya udah ikutin aja, nggak perlu bagus-bagus hidup. Terus dia mulai memviruskan, menyebarkan virus ke yang lain, akhirnya pada ngikut loh kayak gini nih, lihat. Lu ngapain sih? Gua ngerjain tugas dari si bos lah. Udah nih, Mobile Legends ada skin baru nih, lu harus nyoba. Ngapain lu ngerjain ini? Ini masih besok, paling juga si bos lupa. Iya juga ya. Itu bagus juga tuh. Udah dah, kita ngopi dulu nih, ngopi. Ikutan ngopi. Sini. Untuk skin baru. Alright, jadi ingat ya, yang pertama jangan salahin orangnya dulu. Kita lihat dulu what-nya udah jelas atau belum, tugasnya udah jelas. Yang kedua, why-nya udah jelas juga, tujuannya jadi ditanya, udah tanya balik dan bisa menjelaskan.
Kalau udah 2 itu berarti orangnya. Kalau orangnya kita lihat dulu cara belajarnya. Dia VAK, Visual Auditory atau Kinesthetic. Yang selanjutnya dites juga DISC-nya. Dia tipenya, karakteristiknya orangnya yang seperti apa. Harus cocok sama tugas dan job description-nya. Selanjutnya juga kita tes IQ-nya. Jangan sampai koplok-koplok gitu ya kalau dalamnya udah nggak nangkep. Dan yang terakhir kita lihat attitude-nya. Kalau memang itu beneran ya berarti orangnya, attitude-nya ada yang terpenting dari semuanya. Dengan tes-tes seperti ini Anda bisa punya super tim yang kuat. Oke, see you.